Halo semua, bertemu lagi ya dengan saya Hofur. Oke, di video kali ini saya akan berbagi ke kalian bagaimana cara menyeting kamera Nikon. Oke, jadi banyak yang mengeluhkan ya bahwa kamera Nikon itu cara settingnya sulit untuk dipahami dan ribet lah. Ya padahal kalau sudah terbiasa seperti saya, ya mungkin terasa mudah untuk mengatur kamera Nikon ini. Oke, di depan saya ini sudah ada kamera Nikon 5000 D5200 ya, yang saya pasangi lensa 18-105. Oke, jadi langsung aja ya kita masuk ke caranya, cara menyeting kamera Nikon di mode manual. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara mudah saja ya, supaya mudah dipahami. Oke, jadi yang pertama, mode manual ini adalah mode di mana kita mengatur pencahayaannya secara manual, full manual ya. Mulai dari kecepatan, aperture lensa maupun ISO-nya. Jadi kecepatan, aperture dan ISO ini sering disebut sebagai segitiga exposure. Jadi ketiga fitur ini memang kunci dari pencahayaannya yang pas lah. Jadi kita harus memahami dulu fungsi dari ketiga fungsi ini ya, kecepatan, aperture lensa, dan ISO. Oke, jadi yang pertama kita harus memahami kecepatan. Di Nikon D5200 ini kecepatannya ada di sebelah sini ya, yang 1/50 ini. Ini bisa disebut shutter speed atau kecepatan pada kamera. Jadi untuk mengaturnya kita bisa menggunakan tombol scroll ya. Nah, untuk kecepatan ini semakin tinggi angka kecepatannya, misalkan 1/800 atau berapalah. Intinya kalau angkanya semakin tinggi, maka hasil foto atau videonya akan semakin gelap. Dan apabila kita turunkan angka kecepatannya, maka hasilnya akan semakin terang ya. Oke, jadi fungsi shutter speed seperti ini ya. Semakin tinggi angka, semakin gelap, semakin kecil angka, semakin terang. Oke, selanjutnya kita masuk ke aperture lensa yang di tengah ini, yang dilambangi dengan huruf F. Aperture lensa ini juga bisa disebut diafragma pada lensa, yaitu bukaan diafragmanya lensa lah. Ini juga kayak kecepatan ya. Semakin tinggi angka F-nya, maka hasil fotonya akan semakin gelap dan semakin tajam pula. Tapi backgroundnya akan ikut tajam ya, tidak ngeblur. Kalau angka aperture ini kita turunkan, maka hasil foto atau videonya akan lebih terang dan backgroundnya juga akan lebih blur ya. Jadi bisa menimbulkan efek bokeh lah. Jadi untuk mengatur aperture lensa di kamera Nikon ini cukup unik ya. Kita bisa tekan tombol yang berlambangkan plus minus di belakang tombol shutter ini. Kita tekan terus, lalu kita bisa atur dengan tombol scroll. Nah, jadi nekannya bareng seperti ini ya. Selanjutnya ada ISO. Jadi kalau ISO ini berhubungan dengan sensor di kamera lah. Kalau di ISO ini, cara mengaturnya kita bisa tekan tombol Fn di bawah tombol flash ini, lalu kita bisa tekan scrollnya. Nah, atau kita bisa juga mengatur ISO ini dengan tekan tombol I, tombol lambang I ini, lalu kita cari dengan tombol navigasi ya. Nah, ini ISO, kita pencet OK, lalu kita bisa pilih angkanya. Jadi untuk ISO ini, semakin tinggi angka ISO, maka hasil fotonya akan semakin terang. Tetapi jika angka ISO-nya terlalu tinggi, maka akan menimbulkan hasil fotonya kurang tajam dan ada efek seperti bintik-bintik itulah yang cukup mengganggu. Oke, jadi intinya semakin besar, semakin tinggi angka ISO, maka hasil fotonya akan semakin terang. Oke, bagaimana sih supaya kita tahu kalau cahayanya itu pas, jadi fotonya itu tidak terlalu gelap
dan tidak terlalu terang. Nah, jadi di Nikon itu ada indikatornya nih. Ini di bawah. Ini ya, kecepatan aperture dan ISO itu di bawah ini nih. Ini adalah indikator pencahayaannya. Jadi jika kalau fotonya itu pas, tidak gelap, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang, maka akan netral seperti ini ya. Jadi garisnya ada garis. Jadi garis ini di tengah-tengah, di bawah 0 ini. Nah, maka hasilnya itu pas, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Kalau garisnya ini cenderung ke kiri, ke main ini, maka itu berarti hasil fotonya masih gelap. Apabila garis-garis ini cenderung ke plus, maka hasil foto itu belum pas. Jadi hasilnya terlalu terang ya. Oke, jadi bagaimana cara supaya indikator ini pas ada di tengah-tengah? Nah, seperti ini ya, supaya indikatornya ada di tengah-tengah dan hasil fotonya itu pas, tidak gelap dan tidak terang. Yang pertama, kalian bisa mengatur kecepatannya. Apabila kita naikkan P indikatornya cenderung ke min, maka itu berarti hasilnya akan gelap. Jadi kita bisa menurunkan kecepatannya seperti ini. Nah, berikutnya kita juga bisa mengatur aperture lensanya di yang f ini. Nah, apabila kita naikkan tapi indikator ini cenderung ke min, itu juga hasilnya akan gelap. Nah, cara untuk supaya pas di tengah-tengah, supaya netral, kita bisa menurunkan angka f-nya. Nah, ini sudah di netral ya. Berikutnya kita juga bisa mengatur ISO. Jika kita naikkan misalkan ke 800. Nah, hasilnya itu akan cenderung ke plus. Berarti itu hasilnya akan terlalu terang ya. Jadi kita bisa menurunkan angka ISO-nya. Nah, coba di 400. Nah, maka sudah netral. Jadi jika sudah netral seperti ini, hasilnya akan pas. Nah, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Oke, jadi untuk mengatur pas atau tidaknya foto itu tidak harus kita mengatur semuanya ini ya. Tidak harus kita cenderung ke kecepatan, ke aperture maupun ISO. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita lah. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya bagikan kali ini di video ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas, dan mohon maaf jika sulit dipahami ya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk kalian yang baru pertama memakai kamera atau yang masih bingung dengan kamera Nikon ya. Sekian dan terima kasih ya.